kalau kemudian mereka mengadakan pertunjukan pentas yang tidak komersil, misalnya pentas anak-anak di lapangan gratis, atau di lapangan gratis anak-anak ayo datang semua, mereka nyanyi, mereka nggak akan kena pelanggaran hak cipta kalau mereka bilang saya nyanyikan lagu ini, penciptanya adalah ini, udah cukup begitu, disampaikan tanpa komersil, artinya tidak ada satu rupiah pun uang diterima dari nyanyinya itu, sehingga ini kemudian dianggap tidak melanggar hak cipta. Lesti itu tidak pernah mengcover Ranting Kering. Coba Mbak cari lagi deh, aduh gatel kepala gue, gatel leher gue. Coba Mbak cari lagi, bener gak Lesti mengcover lagu itu dan dia tayangkan di channel YouTube-nya. Itu baru dapat gini Mbak. Tapi kalau misalnya manggung, ya namanya menciptakan lagu. Kalau misalnya nggak mau dibawain orang, tulis saya ciptakan lagu ini buat diri saya sendiri, jangan dibawain oleh orang lain gitu. Itu bisa deh Mbak, coba deh Mbak. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, para fan Lesti atau Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, gih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, gih. Nah, ini masih dengan seputaran dengan dilapornya Lesti Kejora oleh pihak pencipta lagu Bagai Ranting yang Kering, yaitu Yoni Dores. Nah, teman-teman semuanya, para Lesti lovers dimanapun berada, di konten-konten saya sebelumnya, reaksinya saya sudah sajikan. Ya, semalam itu pengakuan dari pihak apa ya, ada yang pengakuan dari pihak ini, pihak Polda ya, dan juga praktisi hukum yang mengatakan bahwasanya sah-sah saja bila mana pembawaan lagu milik orang ya dibawakan di tempat umum atau hajatan itu sah-sah saja, katanya gitu, selagi tidak memberikan income ya atau dibuat komersil. Nah, baru kalau dibuat cover atau video klip itu baru, katanya itu ada undang-undangnya ya, begitu teman. Oke, lanjutnya terkait hal itu teman semuanya ya, kali ini saya ingin memberikan langsung dari apa ya, pernyataan dari pencipta lagu Bagai Ranting yang Kering, yaitu Yoni Dores teman ya, yang memberikan statement atau pernyataan terkait ya hal ini teman semuanya terhadap Lesti Kejora. Dan juga ada salah satu apa ya, ini siapa namanya semalam lupa saya teman semuanya ya, karena tidak menyebut nama ya. Ada seorang bapak-bapak atau sepertinya orang tahu akan hal tersebut teman semuanya, yang diwawancari oleh awak media memberikan apa ya, pernyataan secara lengkap terkait kasus ini teman semuanya ya, yang Lesti dilaporkan itu. Wah, ini teman semuanya ya, paham dengan undang-undang hak cipta lah orang ini ya. Dan ada pula juga tanggapan dari beberapa netizen ya, yang menanggapi hal ini teman semuanya, yang masih ramai ya. Oke, jadi untuk teman semuanya, para fan Lesti atau Lesti lovers semua pun ya, yang di sini juga suka Yoni Dores, jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, teman semuanya, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Saya nggak ada kepikiran untuk sampai ke Polda ya. Pengennya ya pengertian lah dari itu, soan kayak berkenalan sama saya, penyanyinya kan bawain lagu saya kemana-mana, tapi yang sama pencipta ya kenal. Nah, saya tunggu setahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga ajuin ke Polda aja juga bukan urusan dia menyanyikan lagu saya di over gitu, belum tuh. Ini baru pemakaian cover aja yang saya ke Polda. Padahal masih ada celah-celah untuk menuntut dia. Ya, dia menyanyikan lagu saya di acara-acara tanpa izin kan. Memang harus ada izin, harus ada. Sekarang kan LMKN udah buka untuk kontennya, untuk masalah pembayaran royalti dari live gitu. Tapi kayaknya nggak ada, dianggap sepele gitu. Akhirnya saya cobalah kita berunding sama Pak Ilham, coba kita bikin somasi aja, kita ke sana tempat Lesti, kita baik-baik aja. Pertama nggak diterima juga ya, sampai 3 kali. Saya berpikir saya niat baik nih datang ke Lesti, tapi nggak dianggap, sampai pada
penjagaannya apa tuh orangnya situ nanya mau ada apa, ini ngasih somasi apa gini segala macam. Padahal dengan penjagaan yang nerima juga berarti kan tahu kan ada. Mau misalnya situ udah baru ke satu, kedua ada respon lah gitu. Nggak ada respon berarti wah nggak enteng sekali gitu kan. Memang saya bukan siapa-siapa gitu kan, saya cuma pemilik lagu aja. Saya ke Lesti cuma minta tahu adab lah gitu kan. Lagu ini kan ada penciptanya gitu. Saya nggak mau diginiin segala macam. Cuma karena udah berulang-ulang ke rumahnya nggak dianggap. Akhirnya ya udah. Sampai sekarang pun udah dilapor ya. Masih belum ada komunikasi. Ya udah. Berarti memang mau dilanjut ya. Ayo aja. Kalau saya nggak cuma saya mau nanya hak saya nih. Dia membawakan lagu saya tidak ada lisensi, tidak ada izin dari saya maupun dari publisher, ya kan? Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Gitu kan? Sampai orang-orang aja netizen aja mungkin sebagian besar pada nggak tahu lagunya yang mana sih, karena memang tidak ada tulisan ciptaannya. Jadi dia ngerasa dispelein aja. Saya tahu sekali kalau Lesti ini orangnya Iis Dahlia, deket sama Inul, itu kan deket semua sama saya. Kenapa sih nggak dikasih masukan gitu, ya kan? Inul aja gimana ya, sampai saya lihat di Google ya, sampai dibilang ini lagunya lagu Iis. Lagu Iis. Mulai sejak kapan Iis bisa bikin lagu? Kan? Tapi udah saya nggak permasalahin masalah. Dua Kapolda ini menuak kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Terus sampai yang datang dari management apa dari Trinity apa ya? Saya bilang, saya nggak ada urusan sama manajemen dan tidak tahu manajemen Lesti itu siapa, apa pernah dipublikasikan. Kalau Lesti ini sekarang manajemennya ini, kan nggak pernah dipublikasikan, saya nggak tahu. Saya cuma tahu kenapa saya ke Lesti, saya cuma pengen tanya aja tadi sama Lesti, siapa yang nyuruh ini, nyanyi ini. Pasti kan ada yang nyuruh, gitu. Kalau mau bisa si A gitu kan, ya udah. Kalau misalnya Lesti sama Trinity saya nggak ada urusan, karena memang nggak tahu, saya nggak tahu kalau Lesti itu di Trinity. Terus sebenarnya nggak terlalu rumit, saya cuma masalah itu aja. Kenapa udah di ini masih juga nggak mau ngerubah itu cover itu? Ya gimana kayak untuk ngeredain hati saya, tulislah namanya, jangan sampai hilang banget gitu kan. Bukan barisan buat anak cucu saya. Oh sampai gak ada nama gitu, gimana? Ini baru Lesti, yang lainnya banyak nih. Tapi semua bilang kenapa Lesti? Sebetulnya udah dari dulu sebetulnya, cuma saya diamnya pengen tahu aja gitu. Tapi responnya emang nggak bagus lah, nggak ada sama sekali, nggak merespon. Saya kan manusia bukan nabi. Dan saya nggak ajas manfaat, bukan, demi Allah saya nggak ada ajas manfaat. Cuma maksudnya samping Lesti ya, maksudnya buat yang penyanyi lain juga. Nah oke teman semuanya, para fan Lesti lovers ya, saya tanggapi bentar ya. Ini kesimpulannya di sini ya, itulah barusan pengakuan atau pernyataan langsung dari pencipta lagu Bagai Nanti Yang Kering, yaitu Yoni Dores, yang di samping ada tim kuasa hukumnya kalau nggak salah, intinya itu pendampingnya teman semuanya ya, yang menyatakan bahwasanya Yoni Dores ini alasannya kenapa kok melaporkan, yaitu barusan karena
Yoni Dores ini sudah 2 kali ya, ternyata sudah ke rumahnya Lesti ya. Cuman kurang di apa namanya, tidak digubris lah intinya katanya. Jadi ya udah teman semuanya, disomasi teman semua, tapi tetap aja katanya gitu. Jadi intinya Yoni Dores ini memberikan pernyataan hanya ingin dihargai, izin lah gitu teman semua, minta adabnya hanya gitu teman semuanya. Ya nggak tahu kalau uangnya ya royalti ya pastinya ya. Oke, ya itu selama kurang lebih 2 tahun kok tidak direspon oleh pihak Lesti, dan ya udah ya akhirnya di sini teman, lewat jalur hukum. Ternyata lewat jalur hukum pun katanya Yoni Dores masih belum ada komunikasi, kalau mau lanjut ya monggo katanya gitu. Oh, nah untuk teman semuanya para fan Lesti atau Lesti lovers, itu barusan pernyataan langsung dari pihak terkait ya, si pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering, yaitu Yoni Dores, mengatakan ya tersebut teman semuanya. Oke, itu ternyata ya. Oke, selanjutnya saya ingin menyajikan ini siapa ini? Saya nggak tahu juga teman semua. Intinya Bapak ini ingin memberikan statement atau pernyataan langsung ya di depan awak media atau para wartawan terkait undang-undang ya hak cipta lagu ya, begitu teman semua. Ya ini termasuk Yoni Dores yang melaporkan Lesti Kejora ke jalur hukum teman semuanya. Oke, jadi untuk semuanya simak ini ya. Oke, langsung saja kita. Itu adiknya Dedi Dores, memang keluarga pencipta lagu mereka ya. Jadi ketika si Yoni Dores Yoni Dores melaporkan adanya pelanggaran hak cipta, sementara dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar. Jadi tampaknya ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti Kejora, tapi kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkan ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu, itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil, tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan. Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Di mana? Di stasiun TV, terus dan Diupload ke YouTube juga bang. diupload ke YouTube, tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain bang, tapi di YouTube lain. Yang lain. Oh ya, tapi yang jelaskan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan ke kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Tindak pidana ini pelanggaran undang-undang hak cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 kan begitu. Bang, ini kan mengenai kan ini kan nggak diupload di YouTube milik pribadinya. Ya. Tapi apakah akun yang mengupload itu bisa dilaporkan juga bang? Sebenarnya kan sama si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga penyanyi juga menjadi terlapor juga gitu. Karena komersilnya ada di situ. Ini bersatu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan? Gitu. Kan menerima iklan kan ada komersilnya juga gitu. Nah, sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi kalau YouTube ini belum tentu. Tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia yang dikejar. Jadi ketika penyanyi dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan ini komersil YouTube-nya. Jadi terjeratlah undang-undang. Itu kan yang komersilin kan bukan Lesti atau pihak orang lain bang. Lesti bang. Terus
secara pun dia nyanyi hanya untuk menghibur gitu. Ya, kan ada nyanyi menghibur yang kemudian tidak komersil. Misalnya kita nyanyi di suatu kafe tidak memungut bayaran, tapi kan kafe juga sebenarnya komersil juga. Atau misalnya kita nyanyi di tempat keramaian yang dimana itu tidak ada komersilnya. Nah, itu bisa tidak melanggar undang-undang hak cipta kalau disebutkan nama penciptanya. Lagu ini, ciptaan ini udah dinyanyikan tanpa komersil, itu tidak melanggar. Tapi kemudian kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk YouTube itu otomatis komersil. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Leslie dilaporkan. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa, atau malah nggak dapat sama sekali, atau akun YouTube-nya yang dapat keuntungan, sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta melakukan. Nah, teman-teman semua, jadi kalau dibawakan di tempat umum hiburan, ya contoh tempat kafe lah itu semuanya, kan itu hanya menghibur ya, tidak ada komersil ya. Nah, itu disebutkan siapa pencipta lagunya, itu sah-sah saja katanya Bapak ini teman-teman. Namun kalau itu tidak disebutkan mungkin kena undang-undang juga ya. Wah, ini ya garis kerasnya gini teman semuanya, garis keras gini, kalau teman semuanya siapapun itu mungkin ya membawakan lagu bukan milik sendiri, ciptaan orang lain, lah itu kalau ya jelas-jelas kalau dibuat cover atau dibuat klip tanpa izin ya pasti jelas teman semuanya. Karena memang setahu saya di Jawa Timur kan ada Denny Caknan, itu informasinya kalau mengcover itu setelah punya Denny Caknan ini si pencipta ini namanya itu ya ditayangkan ya, itu nunggu 1 bulan ya baru bisa cover para penyanyi-penyanyi lain, itu pun harus ada izin teman-teman. Wah, ini apalagi mengcover dibuat di kanal YouTube atau di apa ada komersil, itu baru kena undang-undang katanya Bapak. Ini begitu teman informasinya ya, kesimpulannya. Oke, kita lanjut ya. Apa yang akan diumumkan Bapak ini. Oke. Siapa yang terima komersil dialah kemudian yang bertanggung jawab. Bang, tapi kan ini kan lagi rame juga ya, emang soal ini sedang ramai nih Bang diperbincangkan, karena kan rancu nih Bang antara direksi sama undang-undang sendiri Bang gitu Bang. Nah itu mungkin ya, sama undang-undang. Ya, Jadi kan ada 2 undang-undang yang rancu tuh Bang. Nah, sebenarnya undang-undang cipta itu cuma 1 ya. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014. Di situ setiap ciptaan lagu, seni, apalagi itu pengetahuan segala macam, terus sastra kemudian itu diatur oleh undang-undang hak cipta. Nah, kemudian apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya, kemudian dalam posisi dikomersilkan. Nah, itu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi kalau kita nyanyi tidak komersil, kemudian kita menyebutkan nama penciptanya, itu tidak melanggar. Jadi ada aturan-aturan tuh yang lebih detail mengenai ini. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai pakai license, direct license, atau kemudian pakai satu kelompok. Ini namanya kelompok, misalnya kelompok pencipta lagu. Jadi kalau ada ciptaan-ciptaan yang kemudian dikuasakan kepada kelompok pencipta lagu, suatu organisasinya, mereka yang dapat kuasa, mereka yang kemudian menerima royalti. Jadi kalau di kafe-kafe, kemudian di mall-mall ada lagu-lagu yang dinyanyikan, mereka bayar kepada kelompok pencipta lagu ini. Kemudian royalti ini yang dibagi-bagi kepada para pencipta lagu. Dengan catatan ada terdaftar di sini pencipta lagu. Biasanya ada. Nah, kalau yang langsung pencipta lagu menciptakan lagu kemudian dinyanyikan, tapi dia nggak tergabung dalam satu kelompok ini. Jadi dia adalah sebagai grup sendiri berbagi. Nah, dia kemudian bisa mengklaim mengenai royalti kepada si penyanyinya, begitu. Tapi sebenarnya ini kan persoalan sengketa ciptaan ya. Sengketa ciptaan ini bisa dilakukan dengan cara si pencipta langsung melalui teguran dulu atau melalui permintaan ketemu. Biasanya begitu. Nah, ini artinya sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan sampai 2, 3, 4 kali termasuk somasi juga, kemudian si penyanyinya juga cuek aja, barulah terjadinya LP, laporan pidana. Gitu. Jadi laporan pidana tentang ciptaan lagu tidak serta-merta, tapi harus didahului dengan somasi-somasi atau permohonan untuk ketemu, penyelesaian secara dua pihak, mediasi gitu. Tapi kalau itu kemudian tidak dijalankan, terjadilah laporan. Jadi laporan ini baru bisa diterima kalau itu sudah kemudian buntu atau malah tidak direspon. Tampaknya ketika laporan ini terjadi, Lesti Kejora tidak merespon permintaan dari si pencipta lagu ini.
pasti ada somasi atau teguran atau surat menyurat yang kemudian tidak direspon. Hukum apa sih bang yang akan diterima nanti oleh Lesti bang kalau Lesti tidak? Nah, ini kalau undang-undang hak cipta itu terkait lagu, ancaman pidana dan atau denda. Dendanya 1 miliar, pidananya 4 tahun maksimal. Jadi itu dia, dan atau. Jadi kalau pidana atau denda aja, atau pidana aja, atau pidana dan denda, itu ancaman hukumannya biasanya 5 tahun dan dendanya kurang lebih 1 miliar. Berat banget. Bang, bagaimana seharusnya mekanisme perizinan itu sebelum sebuah itu dibawakan ke acara? Sebenarnya gampang aja, asalkan Anda penciptanya sudah ketahuan, tinggal dikontak via WA, via telepon, Bang, atau Pak Pencipta, kami akan membuat menyanyikan lagu Anda, silakan. Kalau silakan, oke, yang penting komunikasi dulu. Jadi sebelum melakukan konser atau apa, izin dulu sama si pencipta lagu. Kalau pencipta lagu nggak ada, ahli warisnya atau siapa yang diberikan kuasa ciptaan ini. Itu sebenarnya gampang, itu mudah soal itu. Asal ada nakes, selalu ada nama penciptanya kan, itu kan bisa dikejar siapa ini. Jadi apalagi kalau lembaga-lembaga kayak televisi atau lembaga-lembaga konser atau event-event organisasi, mereka udah ngerti itu. Ada penciptanya selalu. Nah, kalau kemudian mereka mengadakan pertunjukan pentas yang tidak komersil, misalnya pentas anak-anak di lapangan gratis atau di lapangan gratis, anak-anak ayo datang semua, mereka nyanyi, mereka nggak akan kena pelanggaran hak cipta kalau mereka bilang saya nyanyikan lagu ini, penciptanya adalah ini, udah cukup begitu. Disampaikan tanpa komersil, artinya tidak ada 1 rupiah pun uang diterima dari nyanyinya itu, sehingga ini kemudian dianggap tidak melanggar undang-undang hak cipta. Bang, ini kan hak ciptanya rame-ramenya itu baru-baru sekarang ini kan. Nah, terus si Lesti ini posisi yang dilaporkan saat nyanyi itu posisi dia saat berhijab. Itu kan masih bisa diperkarakan. Yep, ini kan karena namanya kadaluarsa kan 12 tahun pada umumnya kan, termasuk juga persoalan kita ini. Jadi ya 2017 sekarang 2025 kan masih 8 tahun kan. Jadi apalagi ini kan jalan terus, ada upload terus setiap hari. Jadi dianggapnya berlaku sekarang juga masih tampil kan, YouTube-nya kan masih ada sekarang. Nah, itulah disebut pelanggaran. Bang, berarti Mereka yang nyanyi orang lain. yang nyanyi Memang yang nyanyi Lestinya. waktu si Lesti nyanyi ada izin nggak sama penciptanya? Nah, kalau nggak ada, dia jadi komersil, jadi terus serta mereka jadi ya jadi kompanion kan. Nah, kalau begitu sebenarnya ada satu cara lagi, sebenarnya Lesti datanglah kepada penciptanya sebelum masuk ke posisi pidana penuhnya, berdamai. Bang, berarti bisa dibilang Lesti salahnya sepenuhnya atau tidak salah sepenuhnya Bang mungkin? Ya, tergantung hasil penyidikan dari kepolisian. Lesti di ancaman 10 tahun, denda 4 miliar. Enak ya kalau mau cepat kaya. Enak loh. Kalau aku mau juga cepat kaya, nanti aku mau ciptain lagu, terus aku nanti dibawain sama artis. Lumayan say, nama aku terkenal, aku cepat kaya. Tapi bukan aku yang nuntut orang lain, gimana itu? Jangan-jangan akunya sih sudah pasrah mungkin ya. Mungkin orang lain itu yang pengen viral, yang pengen gini ya kan. Hei mbak baju hijau, itu nanti mbak malu loh. Perasaan waktu itu Lesti itu lagi acara di Subang deh, 2017-2018, dia nyanyi Ranting Kering, betul. Itu tapi dia sebut loh nama Isdalia, dia dengan sopannya nyebut loh. Ini coba lihat ya. Tembang lawas lagi dari Mama Iis Dahlia. Berarti dia waktu itu membawain lagi lagunya diminta tembang lawas. Itu daun kering, ranting kering ya, ntar gue disomasi lagi, ranting kering. Nah itu dia dengan sopan menyebut loh, tembang lawas dari Mama Iis Dahlia, itu dia sebut loh, bukan gak disebut. Nah itu yang aku lihat banyak beredar di YouTube ya. Coba kita lihat ya, daun kering ya. Dan pertanyaannya, daun kering itu banyak banget dibawain oleh artis-artis yang mengcover dan di ini. Kalau Lesti tidak pernah mengcover setahu aku. Cuman kalau misal dia manggung, dia bawain, tapi diambil oleh channel-channel lain, channel orang lain, bukan channelnya Lesti. Orang lain yang dapat untung, orang lain yang nayangin, karena segala sesuatu tentang Lesti mbak, pasti untungnya banyak banget ya kan. Segala sesuatu tentang Lesti untungnya banyak banget. Channel lain yang posting, channel lain yang nampilin, tapi kenapa Lesti yang kena? Aku sedih loh. Kita cari ya ranting kering ya. Ranting kering itu kita cari yang cover itu siapa aja. Ranting kering cover.
Oke, itu ada cover cowok, ada cover cewek, ada cover gitar, ada cover akustik, ada cover tuh lihat nih. Ranting Kering tuh banyak tuh, ada cover-covernya. Ada cover cewek, cowok, akustik, gitar, tuh. Tuh, banyak loh. Kita lihat ya, yang kita lihat satu-satu yang cover ya. Ini Bagai Ranting Kering di cover juga, tuh, lihat tuh ya. Ini, nah ini kali yang Mbak pikir, ini Lesti, ini fansnya Lesti. Kalau namanya channel, pakai nama Lesti, namanya dia artis viral, artis ngetop, ya boleh-boleh aja. Ini kali yang Mbak masalahkan ya. Dikirain Mbak ini akunnya Lesti, bukan Mbak. Ini channel orang lain. Ini aja Lesti nyanyinya waktu itu lagi di kondangan, waktu di acara di Subang, gitu loh. Nih Ranting Keringnya. Ini juga ada nyanyiin Bagai Ranting Kering, tuh ada. Ada lagi, ini juga ada Aulia DA3 Ranting Kering juga, banyak loh Mbak. Ini Ranting Kering juga. Ini Ranting Kering juga. Banyak yang bawain Mbak. Ini juga Ranting Kering juga. Jadi nih Selfie Indonesia dan Aulia juga bawain juga Ranting Kering. Ini siapa nih? Ini juga bawain Ranting Kering. Ini mereka jelas-jelas mengcover loh, jelas-jelas mengcover. Nih cover Irin, ini jadi cover. Ini jelas-jelas mengcover loh. Iis Dahlia Bagai Ranting Kering cover by Irin. Tuh. Ini jelas-jelas mengcover loh. Kalau Lesti aku lihat belum ada yang mengcover. Lesti itu tidak pernah mengcover Ranting Kering. Coba Mbak cari lagi deh. Aduh, gatel kepala gue, gatel leher gue. Coba Mbak cari lagi, bener gak Lesti mengcover lagu itu dan dia tayangkan di channel YouTube-nya. Itu baru dapat gini Mbak. Tapi kalau misalnya manggung, ya namanya menciptakan lagu. Kalau misalnya nggak mau dibawain orang, tulis saya ciptakan lagu ini buat diri saya sendiri, jangan dibawain oleh orang lain gitu. Itu bisa deh Mbak, coba deh Mbak. Udah tahu belum kalau Lesti Kejora itu terancam di penjara 10 tahun dan denda 4 miliar. Gara-garanya apa? Gara-gara nyanyiin lagu dangdut yang pernah terkenal dulu. Masya Allah ya. Mulai sekarang ece-ece kalau karaokean di rumah Manda, ece-ece kalau sing a song di dalam room gitu ya, hati-hati ya, jangan sembarangan nyanyi, nanti Ece kena denda. Jadi Ece harus minta izin dulu sama para pencipta lagu yang sudah ada di alam baka atau masih berdiri tegak di dunia dan di akhirat. Menurut Ece tentang kasus ini gimana? Iya ya, ada Lesti mah artis terkenal. Kalau misalnya kayak Manda, kayak Ece Merehme atau Cek Kokom nyanyi ya Ce ya, kira-kira bakal kena gugatan gak ya Ce ya? Terus mau nanya, ini tuh ada pasalnya atau enggak sih kalau misalnya kita nyanyiin lagu orang lain? Buat yang tahu tulis di kolom komentar. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Kejora atau Lesti lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya. Ini terkait dimana pernyataan langsung dari pencipta atau pemilik lagu dari Bagai Ranting yang Kering ya, yaitu Yoni Dores, yang menyatakan bahwasanya ternyata alasan Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora karena hukum terkait tidak direspon atau tidak digubrisnya selama kurang lebih 2 tahun, ternyata sudah disomasi teman semuanya ya. Ya itu dikarenakan hal itu ya sudah lewat jalur hukum, ternyata lewat jalur hukum pun masih belum ada komunikasi terhadap Yoni Dores dari pihak Lesti Kejora. Oke, itu dari pihak Yoni Dores dan juga menyenggol nama dari Bunda Inul dan juga Iis Dahlia, bahwasanya apa ya, Bunda Inul mengatakan lagu apa namanya itu, Bagai Ranting yang Kering itu merupakan satu lagu dari Iis Dahlia. Wah, ini teman semuanya ini. Oke, langsung ya. Di sini selanjutnya ada bapak-bapak tadi, mungkin itu timnya dari Yoni Dores, saya kurang tahu ya. Cuman beliau mengatakan bahwasanya intinya yaitu kalau memang lagu itu dibawakan di tempat umum ya, seperti kayak kafe-kafe, tempat hiburan apalah ya, itu sah-sah saja bila mana menyebutkan nama penciptanya. Oke, itu ya, garis kerasnya itu. Nah, jadi kalau lagu itu dibawakan untuk ada income ya, intinya itu komersil lah ya, keuntungan pribadi, seperti layaknya diunggah di channel YouTube, dibuat cover ini video klip, itu baru dikenakan sanksi atau teguran undang-undang bila mana tidak ada izin kepada sang penciptanya teman semuanya. Itu ya. Oke, next yang terakhir tadi juga ada respon dari beberapa netizen ya yang menyentuh terkait itu. Katanya enak ya kalau menciptakan lagu sekarang dapat royalti ini. Ya udahlah itu ya. Oke, jadi untuk teman semuanya para fan Lesti Kejora atau Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana tanggapan dengan hal ini yang sudah dinyatakan langsung oleh pencipta lagunya yaitu Yoni Dores ya, Bagai Ranting yang Kering.
komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.